Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Pada akhir zaman ini akan muncul penyesat-penyesat yang akan menyesatkan semua orang. Banyak ajaran yang mengatasnamakan Tuhan, tapi sebetulnya ajaran itu menuju kebinasaan. Berhati-hatilah dan waspadalah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan selalu menolong kami dan memberkati kami. Berikan kami kepekaan untuk menghadapi setiap pengajaran-pengajaran. Kami mau mendengar pengajaran yang benar dan menerima pengajaran yang benar dan melakukan pengajaran yang benar. Beri hikmat dan bijaksana kepada kami, supaya akal budi dan pikiran kami juga boleh Tuhan berkati, sehingga kami boleh memikirkan sesuatu yang benar. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di akhir zaman ini akan muncul penyesat-penyesat yang membawa ajaran-ajaran yang menyesatkan banyak orang. Lalu di zaman akhir ini juga akan muncul nabi-nabi palsu. Baru-baru ini 3 tahun terakhir ini, di daerah luar negeri, satu negara besar, mereka ada satu ajaran yang banyak orang juga menggandrungi tokoh ini. Lalu dia mengklaim dirinya sebagai sang juru selamat. Dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan, bukan lagi sebagai pengajar, pendeta, gembala, tapi dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Lalu banyak juga pengikutnya. Nah, ini yang buat kita heran. Orang-orang yang mengikuti ajarannya dan mengikuti semua peraturannya, mereka juga mengakui bahwa sang penyesat ini adalah Tuhan. Dan ini yang perlu diwaspadai. Banyak orang akan muncul guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Mereka mengaku datang dari Tuhan dan diutus oleh Tuhan. Kita harus uji, harus kita bermain dengan pikiran dan logika kita. Disinilah hikmat Tuhan yang sudah Tuhan beri untuk kita praktekkan dalam hidup kita. Jadi orang Kristen yang sudah tahu firman Tuhan pasti tidak mudah disesatkan. Tapi kalau orang Kristen hanya sekedar Kristen saja, mungkin akan terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang sesat. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari 1 Petrus, 2 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ini peringatan yang disampaikan oleh Petrus kepada jemaat-jemaat di Asia pada waktu itu, supaya mereka waspada terhadap nabi-nabi palsu dan juga guru-guru palsu. Mereka membawa ajaran palsu yang menyesatkan, dan ajaran yang mereka bawa itu mereka atas namakan Tuhan. Lalu Petrus mengingatkan seluruh jemaat dan umat Kristen gereja mula-mula supaya waspada. Bahkan akan muncul
guru-guru dan nabi-nabi palsu yang akan membawa mereka, yang akan mempengaruhi pemikiran mereka. Oleh karena itu, jemaat gereja mula-mula harus terus belajar firman Tuhan, belajar dengan baik dan memahami kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, akan muncul pengajar yang sesat dan mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Mereka melandaskan dan mendasari ajaran mereka dengan Alkitab yang sama, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tapi cara tafsiran mereka, cara pemahaman mereka menyimpang dari kebenaran. Yang sekarang lagi booming itu adalah tentang pernikahan sesama jenis, seperti homoseksualitas, laki-laki dan laki-laki, lesbian, perempuan dan perempuan. Mereka bisa menikah. Ini kan ajaran yang sesat. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan laki-laki dengan laki-laki tidak boleh menikah. Perempuan dengan perempuan juga tidak boleh menikah. Nah, ini sekarang zaman akhir ini, mereka yang ada di kelompok itu, mereka berjuang supaya mereka bisa diterima oleh masyarakat luas. Homoseksual dan juga lesbian, mereka mau diterima di berbagai kalangan. Ada banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mendukung keputusan itu. Bahkan pemimpin-pemimpin negara juga ada yang beberapa negara melegalkan itu. Nah, bagi kita, dunia ini sudah terbalik. Nah, apakah itu sesuatu yang benar? Kalau kita kembali ke firman Tuhan, jelas itu sesuatu yang menyimpang. Jelas sesuatu yang menyimpang. Lalu Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ada juga kelompok G. Perempuan bukan perempuan, laki-laki bukan laki-laki. Nah, kadang-kadang perempuan juga berlagak seperti laki-laki. Laki-laki berlagak seperti perempuan. Nah, kita kembali ke firman Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan jenis yang lain. Yang Tuhan ciptakan adalah perempuan dan laki-laki. Di antara perempuan dan laki-laki ini, di tengahnya tidak ada. Yang Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Zaman sekarang sepertinya orang-orang yang seperti itu, mereka menganggap diri lumrah. Nah, ini bukankah sesuatu hal yang menyesatkan? Kita harus hati-hati, waspada. Lihatlah keluarga kita, jaga keluarga kita masing-masing, teman dan sahabat kita, supaya kita semua tidak tersesat dan terpengaruh terhadap ajaran-ajaran yang sepertinya benar padahal tidak benar. Dan firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita dalam kitab Petrus ini, supaya Tuhan menolong kita semakin teguh iman, semakin kuat, semakin belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Engkau adalah Bapa kami, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tolonglah kami, jagai dan lindungi kami, supaya kami terus waspada terhadap guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Tuhan menolong kami supaya kami terus memegang teguh kebenaran. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia